Penyalahgunaan narkoba di lingkaran pesohor tanah air ramai lagi. Fenomena yang sejatinya bukan hal baru ini kerap menimbulkan stigma tentang kehidupan artis yang glamor dan bersisian dengan dunia gelap. Mengapa seolah-olah artis menjadi sasaran empuk jerat narkoba? Belum genap 2 pekan tahun 2022 berjalan, dunia hiburan tanah air geger dengan penangkapan artis terkait penyalahgunaan narkoba. Kali ini Ardhito Pramono, musisi yang karirnya sedang moncer, yang tersandung. Pria pemeran tokoh Kale dalam film Nanti Kita Cerita tentang hari ini ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu 12 Januari 2022 pukul 2 dini hari di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Timur. Dilansir berbagai sumber, ketika digerebek, pria berusia 26 tahun itu tertangkap basah tengah mengonsumsi narkoba jenis ganja. Bukan cuma itu, polisi juga menemukan 2 paket ganja seberat 4,8 gram, 1 bungkus kertas papir, serta 21 butir pil alprazolam dengan resep dokter. Keesokan harinya, 13 Januari, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan pers. Pengumumannya, Ardhito Pramono sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan ganja. Ardhito dikenai pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Namun Ardhito bukanlah pesohor pertama yang terseret kasus narkoba di awal tahun ini. Sebelum dia, aktor sinetron Noval Samudra juga ditangkap pada 7 Januari lalu terkait hal yang sama. Namun Noval bisa bernafas lega setelah polisi hanya menetapkannya sebagai saksi lantaran tidak ditemukan bukti narkoba saat penangkapan dan hasil tes urin yang menunjukkan negatif. Setelah Noval, pada 10 Januari, pedangdut Felin Chu bersama suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Belum sampai 24 jam Ardhito tampil di muka publik dengan mengenakan baju oranye, polisi kembali menangkap seorang lagi dari lingkar dunia hiburan. Kali ini, stand-up komedian Viko Fahriza yang terjerat kasus narkoba. Viko diamankan pada Kamis 13 Januari lalu. Melalui sebuah konten yang diunggah di kanal YouTube-nya sendiri pada 16 Juli 2017, Viko mengaku pernah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila dan Hanoman sejak pertengahan tahun 2015. Saat itu, dia tidak ditangkap polisi karena narkotika jenis tersebut belum diatur undang-undang. Melalui konten itulah sebenarnya Viko menyatakan sudah berhenti alias bebas dari jerat narkoba dan ingin memberi motivasi kepada orang-orang yang sekiranya menghadapi persoalan yang sama. Ironisnya, kali ini Viko tertangkap karena narkoba jenis yang sama. Narkotika di lingkar komika bukan hal baru. Coki Pardede contohnya, digerebek dan ditangkap polisi lantaran diduga menggunakan sabu. Atau saat Reno Venadi dan McDani diciduk anggota Polres Metro Tangerang pada tahun 2019 karena penggunaan dan kepemilikan narkotika jenis metamfetamin itu. Sekilas narkotika dan komedian memang tampak bertolak belakang. Yang satu identik dengan kemuraman dan depresi, sementara yang satu lagi lekat dengan kegembiraan dan keceriaan. Tapi masyarakat seharusnya belum lupa dengan kasus narkoba yang menyandung beberapa nama anggota kelompok lawak Sri Mulat. Sebersih tanya timbul dalam benak, apakah pelawak sedemikian dekatnya dengan pusaran narkoba? Komedian senior yang juga anggota Sri Mulat, Toto Mulyadi alias Tarzan, tidak setuju jika pelawak diidentikan dengan narkoba. Menurutnya, mungkin memang banyak pelawak yang demikian, tapi tidak bisa digebiah-uyah. Deborah Sarani, psikolog Amerika Serikat yang banyak menangani para penampil dengan masalah depresi dan kesehatan mental lainnya, pernah menyatakan, komedi seringkali menjadi sikap defensif terhadap depresi. Kata Deborah, para komedian sering menutupi depresivitas mereka dengan topeng supaya lebih bisa diterima dunia. Padahal di belakang topeng itu ada sebuah perjuangan mengerikan yang sedang terjadi. Ada stigma tentang depresi dan seringkali tawa mengalihkan dari perasaan lemah.
Dari celah itulah narkotika dan obat-obatan terlarang bisa masuk. Memang tidak semua pesohor yang tersandung kasus narkoba merupakan komedian. Namun setidaknya terdapat kesamaan antara semua pesohor. Baik ia komedian, aktor, aktris, model, ataupun musisi. Sama-sama merasa dituntut untuk selalu tampil sempurna dalam pekerjaannya. Ardhito Pramono yang belakangan diketahui mengalami depresi bahkan sampai pernah konsultasi ke rumah sakit jiwa memperkuat anggapan bahwa lagi-lagi kasus penyalahgunaan narkoba kerap dipicu oleh masalah kesehatan mental. Dan masalah itu bisa lebih buruk ketika dialami oleh figur publik yang nyaris tak pernah lepas dari sorotan publik. Berdasarkan penelusuran kami, dalam 5 tahun belakangan sedikitnya ada 48 kasus narkoba yang menjerat nama pesohor. Yang terbanyak terjadi pada 2020. Di tahun pertama wabah corona itu, ada 18 nama selebritas yang terjerumus dalam jurang gelap narkoba. Dari 48 kasus itu, mayoritas menimpa aktor dan aktris, yaitu 23%. Kemudian di bawahnya musisi dan pesinetron sama-sama sebanyak 20,8%. Yang paling sedikit justru komedian, hanya 8,3% dari 48 kasus itu. Kasus narkoba di kalangan artis mungkin puncak gunung es dari kasus narkotika di tanah air. Tapi haruskah seluruh penyandu narkotika dan psikotropika harus dilempar ke sel penjara? Tidak mungkinkah sebagian dari mereka direhabilitasi saja? Perang mestinya lebih diarahkan kepada pengedar dan kaki tangannya yang operasinya semakin licin itu. Sebab pengedar dan jaringannya itulah sesungguhnya bedebah yang menyebabkan 50 orang mati setiap hari. Fakta getir di balik fenomena spirit doll, sesaat lagi di Fakta Data.